Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada dan penonton yang ada di studio, kita bertemu kembali dalam acara kesayangan kita, Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Alhamdulillah. Gimana kabarnya ibu-ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rezeki yang berkah berlimpah. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Hidupnya bahagia. Hutang-hutangnya lunas semua. Wah, semangat. Kalau masalah hutang aminnya kenceng banget ya Bu ya. Ya, pada episode kali ini kita akan membahas tema kajian yang sangat menarik dan tak kalah menarik dengan tema-tema sebelumnya. Nah, mau tahu ibu-ibu? Saya kasih tahu dengan pantun. Daun ubi enaknya ditumbuk. Nasi panas baru dijerang. Tema kita kali ini, janganlah suntuk, belajar lebih tenang. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah hadir bersama kita di hadapan kita narasumber kita yang luar biasa, yang mana nanti kajian kita akan dikupas tuntas oleh beliau. Beliau adalah seorang dai muda inspiratif, ya, yang dakwahnya sangat luar biasa kalau kita lihat khususnya ini di dunia maya, media sosial. Nah, ibu-ibu ini yang punya dunia media sosial ya, harus follow, harus add, harus ikuti dakwah-dakwah Ustadz kita ini. Di mana Ustadz? Instagram itu ya Ustadz ya, MS Albani Official Ustadz ya. Masya Allah. Jadi nanti ibu-ibu yang aktif di media sosial bisa ikuti kajian-kajian Ustadz kita. Nah, beliau ini juga merupakan guru besar, ya, seorang dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan. Ini ibu-ibu anaknya ada yang kuliah di UIN ya Bu? Oh banyak ya. Nah, alhamdulillah kita sapa dulu, beliau adalah Profesor Dr. Haji Muhammad Syukri Albani Nasution MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Kalau Ustadz sehat, saya sehat juga. Alhamdulillah. Kita harus sehat semua Bu, biar Ustadz juga sehat nih. Amin. Ya kan, apalagi temanya tadi kita sudah tahu ya Bu ya. Maka jangan suntuk, tinggalkan semua gelisah, galau, merana atau gegana. Jadi kalau sudah sampai TVRI semuanya ditinggalkan, harus bahagia supaya apa? Ilmunya dapat nanti bisa jadi oleh-oleh diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah Ustadz, selain kita yang sudah hadir Ustadz, hadir juga ini Ustadz yang tak kalah penting, tamu-tamu istimewa nih Ustadz. Ini ibu-ibu majelis taklim ini kalau nggak disapa, ini gawat ini nanti ya kan, nggak jadi acara nih. Balik kanan ibu nih merajuk, udah bersolek ya kan. Apalagi nanti nunggu sorotan kamera nampaknya ini ya Bu ya. Nah, kita sapa satu persatu. Dari Majelis Taklim BKMT Medan Maimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengajian BKMT Medan Maimun. BKMT Maju Jaya. BKMT Maju Jaya. BKMT Maju Jaya. Takbir. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maju Jaya. Maju Jaya. Kayak nama panglong Ustadz ya. Selanjutnya kita sapa ibu-ibu dari pengajian Al-Qanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari pengajian Majelis Taklim Al-Qonita di Masjid Rumah Dinas Gubsu. Al-Qonita, Masya Allah, Tabarakallah, sejuk di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sejuk di hati ya Bu. Selanjutnya dari Majelis Taklim Nurul Hidayah Sumber Mulyorejo Binjai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami datang dari Binjai, pengajian Nurul Hidayah. Kami datang untuk mengaji, membesarkan nama Ilahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh ya Bu dari Binjai ya Bu ya. Masih banyak pohon pisang Bu. Bawa pisang nggak Bu ya? Oh bawa rambutan. Iya. Baik para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada dan penonton yang ada di studio. Tadi sudah kita sapa satu-satu, rasanya sudah tidak sabar lagi kita ini untuk mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa ini. Maka kami ingatkan kepada para pemirsa ya, untuk fokus dengarkan dengan seksama, siapkan catatan-catatan kecil. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk bertanya, khususnya bagi para penonton yang ada di studio maupun pemirsa yang ada di rumah. Untuk itu, mari sama-sama kita dengarkan kepada Al-Ustadz falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa ngaji bareng TVRI Sumut yang kita muliakan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Ustadz kita yang tampan ya, Ustadz Asril ya, dan ibu-ibu yang sudah hadir hari ini di studio. Memang tema ini sengaja dibuat karena ngajinya sore-sore ini. Nanti khawatirnya kalau temanya serius sekali, nanti akhirnya tidur semua ya. Kenapa kita bilang jangan suntuk? Karena suntuk ini adalah problemnya semua orang. Jadi kalau saya sering nanya di pengajian, apa ciri-ciri orang suntuk? Ciri-ciri orang suntuk itu suka membuat orang lain suntuk. Nah, ya, itu ciri-cirinya. Dia nggak mau suntuk sendiri ya. Kalau bisa dia suntuk sama-sama gitu. Tadi awak nggak ada masalah, begitu awak duduk dekat dia jadi bermasalah hidup awak. Ini adalah ciri-ciri orang suntuk. Makanya apa kriteria orang suntuk yang paling dekat itu adalah dia memaksa dirinya memikirkan sesuatu yang belum seharusnya dia pikirkan. Jadi jangkauan akal kita ini terbatas. Tapi kita ini ingin cepat-cepat aja gitu ya. Nah, ini masalah ini. Atau yang kedua, kita memaksa diri kita mampu pada sesuatu yang sebenarnya kemampuan kita bertahap. Memang kita bisa menyelesaikannya, tapi nggak harus hari ini gitu. Tapi kita pikirkan semuanya hari ini. Ini yang menjadi masalah di dalam diri kita. Kenapa akhirnya kita ini repot-repot nggak jelas. Jadi ada orang nggak pernah mabuk tapi jalannya mereng aja gitu. Nah, itu dia. Kenapa? Karena terlalu repot dengan sesuatu yang sebenarnya kalaupun dia nggak pikirkan, dunianya nyaman-nyaman aja gitu. Tapi dia memaksa dirinya untuk memikirkan itu. Jadi kalau kita menghubungkan nanti ya, Nabi ketika diperintah menghadapi Fir'aun, Nabi Musa, lalu itu dinukil di dalam surat Toha 25-28 itu ya. Padahal Nabi Musa dan Fir'aun itu kan kelasnya antara langit dan bumi itu ya. Nabi Musa itu hanya seorang pengembala dan lidahnya juga celat, yang ngomongnya juga nggak bisa didengar dengan sempurna. Sementara Fir'aun itu orang hebat yang pelindungnya itu sampai 10 lapis itu.
Pertanyaannya kayaknya nggak mungkin tuh Nabi Musa bisa menghadapi Firaun. Tapi begitu diperintah, sifatnya apa? Sami'na wa ata'na. Lalu turunlah ayat yang ayat itu sebenarnya diucapkan oleh Nabi Musa. Qala rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Makanya itu doa obat suntuk itu. Jadi kalau ibu-ibu suntuk kali banyak-banyak baca doa itu. Kenapa? Ya Rabbis rohli sadri, israhli sadri. Ya Allah ya Tuhanku, kasih ringan saya punya hati. Karena kalau kita ingin sebut ya, harusnya Nabi Musa begitu diperintah Allah menghadapi Fir'aun, dia harusnya minta kepada Allah supaya tahan cucu, tahan banting gitu ya. Kenapa? Karena dia mau menghadapi orang yang super power. Tapi ternyata yang dia minta kepada Allah itu israhli sadri, ringankan hati saya ya Allah. Karena banyak orang gagal melewati semua ujian bukan karena dia tidak mampu, tapi karena dia kalah dengan semua yang dia pikirkan. Dia belum seharusnya memikirkan itu, tapi dia sudah pikirkan. Ibu-ibu, ya makanya begini ya. Yang memang saya paham, ahli merepet itu memang emak-emak. Ya, makanya emak-emak ini ahli sejarah gitu ya. Jadi dari mulai latar belakang sampai kesimpulan semua emak-emak biasanya paham. Kadang-kadang juga tanda emak kita sehat kan masih merepet ya. Jadi kalau dulu emak saya kalau dari jam 5 subuh dia udah ngomel, saya yakin emak saya sehat. Malah kami bingung kalau jam 5 pagi dia belum merepet. Itu ada tanda-tanda. Makanya emak-emak silakan lanjutkan merepet itu ya. Tapi saya mau kasih tahu, yang direpetkan itu jangan keluhan. Sifatnya adalah energi. Walaupun kita yakin memang perempuan lebih banyak bicara, tapi biasanya semua yang dia bicarakan punya hubungan dengan apa yang harus dia kerjakan. Itulah hebatnya mama. Boleh tepuk tangan lah, nggak apa-apa ya. Ya. Kebetulan saya nggak pernah jadi emak-emak, jadi saya nggak paham. Ya. Tapi yang saya pahami begitu. Makanya ibu itu punya energi yang kuat untuk mengelola rasa suntuknya. Ya. Seseorang yang pandai melakukan 3 hal dalam satu waktu itu hanya perempuan setahu saya. Ya, disitulah masak, disitulah menjemur pakaian, disitulah ngurusi anak mau diantar misalnya. Tapi kenapa dia bisa begitu ya? Karena dia pandai mengelola rasa suntuknya itu. Makanya gimana? Saya mau ajak kita begini. Boleh semuanya difikirkan sekaligus, tapi biarkan diri kita bersesuaian, menyesuaikan diri dengan apa yang sedang terjadi. Ibu-ibu, bapak-bapak, maka kawan dari orang yang diberikan Allah ketenangan itu adalah kesabaran. Jadi sabar itu tidak negatif. Sabar itu positif. Kalau kita tidak dikasih Allah sabar, ini hidup kita ini oleng. Tahu oleng? Iya, goyang terus. Ya. Ibu-ibu, kenapa suami ibu-ibu masih betah hari ini sama ibu-ibu? Karena sabar. Iya. Nah, kenapa banyak orang bisa hidup dengan tenang padahal ujiannya ramai? Karena diberikan Allah rasa sabar. Bayangkan ya, dibuat Allah hilang kendali cara dia melihat istrinya yang tukang merepet, tapi Allah hidupkan sensitivitas dirinya untuk fokus melihat istrinya yang bertanggung jawab, istrinya yang berkasih sayang kepada anak-anak, istrinya yang fokus padahal meskipun istrinya tukang merepet. Kira-kira begitu. Jadi Allah hilangkan adalah biarlah, bantilah situ mau merepet lah, yang penting kau tanggung jawab. Kira-kira begitu. Makanya jangan sepele kepada rasa sabar, karena hadiahnya orang-orang yang baik sangka itu adalah rasa sabar. Makanya israhli sadri. Ya Allah, beri keringan hati saya. Jadi kalau seandainya saya mau ajak lagi hal yang kedua. Tolong jangan suka memprediksi sesuatu secara berlebih-lebih. Ya, kalau orang dulu ditelepon suaminya, "Assalamualaikum bang, ya ada kabar gembira awak hamil bang," kata istrinya. Orang dulu syukur ya, alhamdulillah, buat syukuran 1 bulan 2 minggu, 1 bulan 13 hari ya. Dia buat acara hampir tiap bulan. Kalau orang sekarang diteleponi suaminya, istrinya, "Bang awak hamil," astagfirullahalazim. Kenapa kau bisa hamil? Lalu begitu ditutup teleponnya, ditanya kawannya, "Ente kenapa?" "Istighfar, ada apa?" "Istriku hamil." "Kenapa?" "Kayak mana nanti dia kuliah? Berapa biaya kuliahnya?" Padahal istrinya masih 1 bulan hamil, udah mikirkan anaknya kuliah. Itulah orang-orang suntuk itu. Itulah ciri-ciri orang suntuk. Suka memaksa diri memikirkan sesuatu yang sebenarnya nggak harus dia pikirkan itu. Kalau konteksnya rezeki,
sehebat-hebatnya orang mencari, kalau bukan rezekinya tidak sampai. Konteksnya rezeki secara makro. Kalau orang juga tidak berdaya kelihatan mendapati rezekinya, kalau memang rezekinya tidak ada yang bisa menghalangi itu rezeki. Jadi harap kita kepada Allah tidak boleh terputus sebab usaha. Usaha itu wajib, tapi tidak boleh memutus sangka baik kepada Allah. Jadi duanya berjalan itu. Jadi kalau bilang hablum minallah, hablum minan nas, itu tidak step by step. Itu konektivitas. Saatnya kau hablum minan nas, saat itu pula hadirmu kepada Allah dengan sangka baik, hidup seiring dengan perjalanan kehidupan sosial. Kira-kira gitu pengantarnya Ustaz. Baik, luar biasa Bu ya. Ini baru pengantar Bu. Ibu masih ada Bu? Masih ya? Oh iya. Ngaji bareng di TVRI? Ngaji bareng di TVRI? Ngaji bareng di TVRI? Ya, jangan kemana-mana, para pemirsa TVRI yang ada di rumah, kita akan lanjutkan setelah jeda yang satu ini. Baik para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam acara Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Masya Allah, masih nyaman di hati dan masih semangat ya Bu ya. Iya, masih semangat dong, karena ini tema kali ini memang spesial, menarik sekali, apalagi ini berkenaan dengan ibu-ibu. Nah, kalau Ustadz bilang tadi kan ini mayoritas kita bilang penyakit lah ini Ustadz. Suntuk ini dialami oleh kaum wanita, meskipun kaum pria juga ada Ustadz ya. Terlalu suntuk hidupnya sampai mengkerut gitu Ustadz ya. Dan kadang-kadang usia tidak sesuai dengan paras wajahnya karena terlalu suntuk hidupnya. Nah untuk itu Ustadz mungkin bisa dilanjutkan Ustadz untuk kajian kita. Iya, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Makanya ini yang kita mau kuatkan. Jadi orang mukmin itu tidak boleh labil hidupnya. Kalau nggak mau punya masalah, jangan hidup. Kalau mau hidup harus siap punya masalah. Karena salah satu syarat orang hidup selain dari punya rezeki, dia siap menerima ujian sebagai bagian dari masalah dalam hidupnya. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna fahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira ketika dia sudah mengakadkan diri, kami beriman kepada Engkau ya Allah, lalu engkau tidak diuji? Malah aneh kalau kita enggak diuji. Ibu-ibu saya harus kasih tahu ya. Makanya tadi saya bilang sabar itu harus dipindah gridnya dari negatif menjadi positif. Jadi kira-kira gini, ya Allah kok berat kali ujianku, jangan gitu. Ya Allah berikanlah saya kesabaran agar saya bisa melewati. Nah itulah memindahkan negatif menjadi positif, sehingga paradigma kita tentang sabar tidak jelek saja. Kita ini kan sering mensahabatkan sabar dengan nangis, dengan pening, dengan capek. Sabar itu sahabatnya tenang. Kalau orang sabar harus tenang. Orang tenang belum tentu tidak punya masalah, tapi orang sabar pandai mengelola masalah. Ini yang menjadi menarik ya. Makanya bagaimana kekuatannya? Nah yang kedua, wayassirli amri. Ya Allah mudahkan semua urusan saya. Mudah semua urusan itu bukan berarti nggak ada masalah, kan itu saya katakan. Dia naik mobil, terus dia bilang, Rabbis rohli, saudari, saya mau amalkan dulu doa yang dibilang Ustadz tuh, yang banyak cakapnya Ustadz tuh katanya. Rabbis rohli, saudari, wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Begitu dia masuk macet terus. Dalam bah, semenjak ku baca doa ini makin macet ini katanya. Kira-kira gitu kan? Nah, kayaknya nggak mujarab ini doa Ustadz ini. Nggak. Begitu engkau membaca doa itu, maka bukan Allah hilangkan macet, tapi dihadirkan Allah hatimu yang legowo menerima semua perjalanan itu. Dibuat Allah boleh saja secara futurolog. Awalnya kalau dia sampai di kantor sering bosnya marah sebab dia macet. Hari ini bosnya juga terjebak macet. Akhirnya mereka curhat-curhatan. Gawat kali ya macet di sini ya, kira-kira gitu. Jadi didelay Allah semua ujian-ujian kepada kita karena kita pandai menyerahkan diri kepada Allah tentang sesuatu yang kita tak pandai mengelolanya.
Jadi ibu-ibu, saya cuma mau bilang, kita memang pandai merancang jalan keluar, tapi tidak semua rancangan kita itu diterima oleh Allah sebagai bagian dari jalan keluar. Kadang-kadang ketika kita defensif, diam, stuck, sudah bilang, ya Allah bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Saya tidak tahu lagi bagaimana ini mau menyelesaikan masalah ini. Hanya kepada Engkau saya meminta jalan. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlub. Saat itu Allah kasih jalannya. Ya, dibuat Allah kita ngantuk dulu, tidur dulu, lelap dulu, nggak ada masalah. Jadi itu filosofinya tumaknina. Kita ini ingin cepat berlari, tapi ingat, tidak semua lari kencang bisa menyelamatkan perjalanan kita. Kadang-kadang kalau kita lihat lewat dari jalan yang becek, kita nggak boleh lari kencang, karena air yang menciprat itu akan menjorokkan kita punya pakaian. Jadi tengoklah perjalanannya. Kalau jalannya licin, pelan-pelan. Kalau jalannya bagus, mainkan kencang-kencang. Kalau berlubang-lubang, ganti sepatumu sesuai. Kira-kira gitu. Ini yang disebut dengan wayassirli amri. Polanya nggak boleh sama, tapi tujuannya harus sama. Kemana? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada waktu? Silakan. Baik Ustadz. Nah, ini kita buka sesi tanya jawab untuk para pemirsa yang ada di rumah, bisa melalui telepon 08116100 Sekali lagi kami ulangi, 08116100 Namun kita kasih kesempatan terlebih dahulu untuk ibu-ibu yang ada di studio. Nah, ada yang mau bertanya? Baik, kami kesempatan dari Majelis Taklim BKMT Medan Maimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asia Harahap, salah satu pengurus BKMT Kecamatan Medan Maimun. Ingin bertanya Ustadz, seperti yang Ustadz sampaikan tadi, bahwa dalam kehidupan kita ini tidak semuanya berjalan mulus. Ada kerikil-kerikil tajam yang akan kita lalui dalam mengarungi kehidupan ini. Salah satu menghadapi kerikil itu, kita terkadang tidak mampu, sehingga kita bisa merasa suntuk di dalam memikirkan suatu masalah. Yang ingin saya tanyakan, apakah istri Nabi itu pernah suntuk? Dan kalau memang pernah, kira-kira apa cara mereka untuk mengatasinya, Ustaz? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kasih kesempatan satu lagi dari Majelis Taklim Al-Qonita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuyun dari pengajian Al-Qonita Medan, Pak Ustadz. Ingin bertanya, suntuk itu kan suatu hal yang tidak menyenangkan, Pak Ustadz. Tapi kenapa Allah ciptakan ya, Pak Ustadz? Mungkin Pak Ustadz dapat jawabannya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi Ustadz ya. Boleh. Satu lagi Ustadz. Nanti merajuk ibu kita Ustadz ya kan Ustadz. Dari pengajian Nurul Hidayah Sumber Mulyo, barangkali silakan. Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sri Mulyani dari pengajian Nurul Hidayah Binjai. Saya ingin bertanya Ustadz, apakah suntuk itu merupakan perbuatan dosa? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, jadi dari Bu Nur Asia Harahap, tadi apakah istri Nabi pernah suntuk Ustadz? Dan kalau pernah, gimana mereka mengatasi suntuknya? Baik ya. Yang pertama, memang suntuk ini kan cuma ada di Medan ini. Begitu ibu-ibu ke Jakarta udah nggak paham orang tua apa suntuk itu. Jadi suntuk ini kan merasa ribet dengan masalah. Siapapun merasa itu, ya kan? Jadi semua nabi-nabi itu kan diberi Allah ujian. Apakah semua orang yang diberi ujian itu lalu kekeh-kekeh deh? Enggak, semua punya. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu memang diciptakan Allah dengan keluh kesah. Jadi ibu-ibu jangan nggak mengeluh, mengeluhlah. Tapi jangan banyak-banyak. Itu dia. Mengeluhnya terbatas saja. Kenapa? Karena ciri-ciri orang yang sudah mulai kerepotan mengelola masalahnya adalah mengeluh. Dan silakan, mengeluh itu bagian dari evaluasi. Tapi jangan mengintervensi. Apa yang diintervensi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah kok kayak gini? Nah, itu kalau saya bilang itu nggak urusanmu, itu kan urusan Allah. Ya, yang perlu adalah kau yang memperbaiki dirimu.
Jadi jangan perlu dipertanyakan. La yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah kalau udah kasih ujian kepada kita, pasti kita pandai mengelolanya. Cuma kita ini lebay-lebay nggak jelas gitu ya. Ya meleak dulu, nangis dulu, baperan dulu, begitu udah selesai baru kokoh. Kira-kira kan gitu, nggak apa-apa. Kalau Anda butuh waktu silakan. Tapi Anda tidak boleh salah-salahkan Allah atas semua yang sedang terjadi kepada diri Anda. Itu dia. Maka kalau konteksnya istri Nabi itu juga manusia. Ya, kalau kita mau lihat expose-nya dari banyak riwayat, ya silakan nanti kita baca meski riwayatnya banyak ya. Tapi istri Rasul pernah cemburu. Ya, dan cemburu itu kan juga bagian dari masalah toh. Nah, jadi oleh karenanya apakah istri Rasul pernah mengalami kesulitan mengalami banyak masalah? Ya saya kira pernah. Tapi apakah dia bisa melewatinya? Saya yakin bisa. Kenapa? Karena begitu kita lihat apapun ujian yang diterima Rasul dengan keluarganya, semuanya selesai. Nah, tapi jangan tanya kayak mana lah caranya menyelesaikan Ustadz, ya itu yang saya nggak tahu itu. Kira-kira kan perlu kita cross check karena banyak hal yang tidak bisa kita fahami dari apa yang dialami oleh Rasul dengan istrinya, dengan keluarganya, yang boleh saja tidak terekam jejaknya dalam banyak riwayat, kira-kira gitu ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian Ustadz yang kedua dari Bu Yuyun ini Ustadz. Nah, suntuk itu kan Ustadz sesuatu hal yang tidak menyenangkan itu Ustadz. Nah, kenapa Allah ciptakan Ustadz? Itulah. Ya, maunya langsung bibitnya aja dimatikan ya kan. Iya, jadi kalau justru saya ingin bilang begini ya. Ya, maaf ya. Kalau orang sudah kenyang kali makan, pada akhirnya dia kan harus buang ke kakus. Iya. Mana lebih enak, makan atau ke kakus? Ke kakus nggak enak. Bayangkan kalau kita makan sebulan nggak ke kakus-kakus, bagaimana itu? Jadi tolong cintai juga ke kakus itu. Kalau kita masih suka makan, ya itu dia. Kalau Anda punya kemudahan, tolong siapkan diri Anda untuk mendapati kesulitan. Karena orang yang mudah-mudah itu aja, nggak ada kesulitan, oyong juga dia itu. Kenapa? Karena kita ini sering tidak yakin kalau kita sering dididik oleh Allah justru ketika kita punya masalah. Jadi melihatnya jangan terlalu negatif ya, normal-normal aja lah kira-kira gitu. Kalau punya anak bayi harus siap-siap ganti popok itu kira-kira. Kalau sudah anaknya dewasa jangan lagi beli popok karena anak dewasa nggak pernah pakai popok. Siap-siapkan aja duit untuk bayar SPP itu kira-kira gitu. Jadi setiap jalan hidup beda alurnya, beda pula cara kita menyelesaikan masalahnya. Kira-kira gitu. Karena Allah ciptakan dua berpasangan Ustadz ya. Iya. Ada kemudahan, ada juga kesulitan iya, gitu benar, Ustadz ya. benar. Jadi ibu-ibu ini nampaknya mau enak aja gitu Ustadz ya kan. Iya. Baik. Kemudian dari Bu Sri Mulyani, Ustadz apakah suntuk itu perbuatan dosa Ustadz? Iya, kalau seandainya suntuk itu menjadi jelek sangka kepada Allah jadi dosa toh? Ya, itu kan kadang-kadang kita ini secara rahasia disugesti oleh setan secara negatif. Dia bilang begini, kau orang taat tapi hidupmu gini-gini aja. Itu tetanggamu udah pernah taat, mobilnya ganti-ganti. Nggak oyong kau tuh kayak gitu katanya, kira-kira gitu. Akhirnya kita kan pening kepala kita kan. Itulah terjadi yang saya bilang tadi, nggak pernah mabuk tapi jalannya mereng aja gitu. Jadi itulah godaan setan itu. Makanya apapun yang terjadi kepada diri kita, konteksnya ujian, jangan pernah terpengaruh dengan godaan setan. Apa yang diajak setan? Setan itu mengajak dua hal. Ya, satu, dia akan mengajak kita berbuat jahat. Kalau kita tidak pandai berbuat jahat, maka dia akan fokus membuat kita berhenti berbuat baik. Dan ini yang payah. Memang kita tidak pernah buat jahat, tapi kita sudah berhenti berbuat baik. Jadi saya mau ajak kita semua, meskipun engkau merasa taat-taatmu ini tidak seperti berbalas dengan energi dunia yang kau hajatkan, tapi yakinlah ketaatan itulah sebenarnya rezeki yang paling original dari orang-orang yang taat, kira-kira gitu. Gitu ya Bu? Boleh suntuk, tapi jangan suntuk kali, itulah kira-kira. Masya Allah. Udah paham ya Bu ya? Iya. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Masya Allah. Ini masih cas semua ini ya. Biasanya kalau udah mulai menuju akhir udah mulai oyong ini kayak kata Ustadz tadi kan, oyong ya kan. Nah, tapi nampaknya udah, karena saya bilang tadi memang saya wanti-wanti di awal, ibu-ibu yang ikut kajian ini tinggalkan dulu suntuknya di rumah ya kan, jadi harus hidup bahagia. Nah, kita kasih kesempatan juga
untuk pertanyaan berikutnya dari Majelis Taklim Al-Qanitah. Ada yang mau ditanyakan? Oh, nampaknya banyak yang mau ditanya ini ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahleni dari Majelis Taklim Al-Qanitah. Jadi Ustadz, apa sih amalan dan doa agar hidup lebih tenang? Sudah, Bu? Udah Ustadz. Oh, udah itu aja? Oke. Apa doa dan amalan agar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya dari Majelis Taklim Nurul Hidayah. Ada yang mau tanyakan, Bu? Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Sundari dari Majelis Taklim Nurul Hidayah, Kelurahan Sumber Mulyorejo, Binjai. Yang mau saya tanyakan Ustadz, apakah orang yang tergesa-gesa itu termasuk orang yang tidak tenang? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, jadi tadi pertanyaan dari Ibu Majelis Taklim Al-Qanitah, apa doa dan amalan agar hidup bisa lebih tenang, Ustadz? Baik, ada satu hadis tuh kalau mau diamalkan menarik juga itu ya. Ya Abdullah bin Qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Qala bala ya Rasulullah, qala la haula wala quwata illa billah. Jadi waktu itu Rasul ngomong sama Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais, mau nggak engkau saya ajarkan satu doa, dia sudah jadi buah di surga, tapi ada di bumi ini. Lalu Abdullah bin Qais bilang, maulah. Nah coba engkau amalkan, engkau akadkan, engkau azamkan, la haula wala quwata. Kita ini kira-kira energinya begini, ya Allah, saya punya power, tapi saya tidak punya kebijakan. Maka daya itu hanya ada dari engkau ya Allah. Maka kalau saya sedang melakukan satu hal, izinkanlah ya Allah biar dia mudah. Kalau seandainya itu tidak kau izinkan, berikan hati saya untuk menerima bahwa dia bukan menjadi bagian dari kehidupan saya. Makanya la haula wala quwata, itu bagus itu doa itu. Selain dari Rabbi shrahli sadri tadi, Rabbi shrahli sadri, makanya apapun aktivitas yang mau kita mulai, kalau kelihatannya energinya cukup kuat, yang mau kita selesaikan itu, sampaikan dalam hati kita, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Jadi wahlul 'uqdatam min lisani kan energi lisan ya. Jangan sampai lisan kita ini selebor-selebor nggak jelas, tahu. Awak gosipi orang yang awak gosipi pas di belakang awak kan gitu. Nah, itulah dia. Jadi lisan ini harus terjaga gitu ya. Yafqahu qauli, dan yang kita ucapkan itu direct dengan apa yang kita maksud. Jangan sampai yang awak bilang A tapi yang dia pahami B. Itu hati-hati itu juga masalah itu. Makanya ini doa yang cukup menarik untuk diamalkan. La haula dan Rabbi shrahli sadri. Yang kedua tadi tergesa-gesa toh. Tergesa-gesa itu memang sifatnya manusia. Tapi tergesa-gesa itu tanda memang orang yaitu tadi tidak siap dengan proses. Jadi ini kekhawatiran kita sebenarnya, anak-anak kita sekarang generasi milenial dan generasi Z itu adalah orang-orang yang sangat rasionalis. Dan orang-orang rasionalis ini kelemahannya adalah tergesa-gesa. Mereka tidak suka proses. Makanya kita sebagai orang tua, saya mengajak untuk mengedukasi terus. Anakku sekalian, nggak bisa lah kau baru daftar TK langsung mau lulus kuliah, nggak bisa. Harus ikuti dulu semua. Ini nggak mau cepat aja bawaannya. Ya, kenapa? Karena kita lupa bahwa kadang-kadang kita ini justru lebih matang hidupnya karena proses yang panjang. Nasi yang enak itu justru dimasak pakai kayu bakar, ya kan? Nasi yang pakai magic apa tuh? Ya itulah. Nah, itulah yang gitu-gitu itulah itu ya. Ternyata kata orang tidak lebih enak dan lezat daripada nasi yang dimakan masak manual. Saya kira silahkan kita yang mengimprove-nya benar atau tidak, kira-kira gitu. Baik, subhanallah. Ibu-ibu ya, semakin tercerahkan sudah ya. Ini banyak pertanyaan-pertanyaannya, sungguh luar biasa. Artinya memang kita mengikuti dengan seksama apa yang disampaikan oleh Ustadz kita. Maka jangan kemana-mana. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan setelah komersial yang berikut ini.
Baik, para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali. Lanjutkan kajian kita ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Masya Allah. Tadi sudah dapat semua jatah untuk bertanya, ya kan? Nah, tapi kita kasih kesempatan juga lagi. Mana tahu masih ada yang unek-uneknya, ya kan? Masih ada yang disuntukkan, mau ditanyakan supaya hilang suntuknya, ya. Nah, ibu-ibu ada yang mau bertanya, silahkan. Dari tengah. Oke, silahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini Ajizi dari BKMT Kecamatan Medan Maimun. Izin bertanya Ustadz. Kami emak-emak, ibu-ibu ini kan sering suntuk, kadang-kadang suntuk Ustadz. Jadi untuk melupakan suntuk itu kami kumpul-kumpul gitu Ustadz. Gimana itu? Bagaimana pandangan Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau suntuk sering kumpul ya Bu ya. Ajak-ajaklah kami Bu, biar ngopi sama Bu, ya kan. Nah ini gimana Ustadz? Mungkin bisa langsung Ustadz. Iya, memang lagi banyak gerakan apa ya, emak-emak healing ya. Tulisannya healing itu kalau salah. Ya. Pokoknya hari seminggu 7 ya kan, healingnya 8 kali. Itu tanda bahwa memang akhirnya sangat suntuk lah dunia ini, kira-kira gitu ya. Begini. Carilah jalan di mana kita tidak memperbesar masalah. Makanya solusi yang paling sederhana dari orang yang sulit mengelola hidupnya adalah tidur. Bahasa Inggrisnya modom. Tidur. Tidur itu obat orang mendelay kejahatan. Jadi kalau ada orang sedang jahat-jahatnya hari ini, suruh dia tidur. Kalau bisa kasih antimo itu sama dia. Karena kalau dia tidur, setidaknya dia tidak melakukan kejahatannya. Kalau konteksnya kejahatan. Kalau kita kumpul-kumpul silaturahim silakan, gak ada masalah. Tapi jangan gosip-gosip. Tapi kadang lisan ini payah. Kalau mau gosip boleh, tapi gosip diri sendiri. Jadi saya kan woi gitu. Jadi jangan dia kan woi, jangan. Kalau dia kan woi, kita sedang menggosip orang lain. Jadi saya mau ajak kita sebenarnya berteman dengan zikir, berteman dengan baca Quran, berteman dengan sholat. Saya kira itu salah satu terapi ya. Walaupun saya bukan menyederhanakan sholat itu terapi atau baca Quran itu terapi. Tapi setidaknya itulah jalan secara ikhtiar. Bagaimana kita keluar dari kerumitan masalah yang sedang kita alami itu. Tapi ingat ya, serumit-rumitnya masalah pasti bisa dilewati. Ya, kalau saya tanya ini ibu-ibu satu-satu, ada berapa banyak masalah ibu sejak ibu lahir? Pasti ibu nggak bisa bilang, saking banyaknya. Tapi alhamdulillahnya ibu masih hidup sampai hari ini. Artinya apa? Ibu-ibu sudah berhasil melewati banyak masalah. Ya udah, jadi tenang-tenang aja gitu, kira-kira begitu. Terima kasih. Ya, baik. Nah, udah jelas ya Bu ya. Karena memang sebenarnya dalam Al-Quran juga surah Al-Insyirah itu kan Allah sampaikan bagaimana Allah katakan bersama bukan setelah. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi bersamaan Allah ciptakan kesulitan buat kita, ternyata juga bersamaan dengan Allah kasih solusi, begitu ya Ustadz. Iya, betul. Nah, insya Allah Bu, ini sudah sangat terang benderang sekali disampaikan oleh Ustadz. Mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi Oke. Baik, ada yang bertanya dari line telepon, silakan. Halo, Assalamualaikum. Nah, sepertinya masih malu-malu nih, Ustadz. Mungkin dia mau menghilangkan suntuknya juga dulu, Ustadz, ya kan? Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, ibu-ibu ya, juga Ustadz sudah sampaikan bahwasanya fa inna ma'al usri yusra. Jadi bersama Allah berikan kesulitan, begitu juga Allah berikan solusi. Maka halo? Halo, Assalamualaikum.
Ya, maka ibu-ibu seperti yang saya sampaikan tadi, kajian kita sudah sangat terang benderang disampaikan oleh Ustadz ya. Ini bisa menjadi oleh-oleh buat kita di rumah ya, menghadapi anak, menghadapi suami, bahkan menghadapi diri sendiri. Karena sebenarnya Ustadz, kuncinya di ibu-ibu ini Ustadz ya. Kalau seorang ibu bisa lebih tenang dalam menghadapi permasalahan di rumah tangga, insya Allah mungkin suami dan anak-anaknya bisa tenang juga ya. tenang juga Ustadz ya. Apalagi karena ibu-ibu ini memang luar biasa, multi talent, kalah sebenarnya kekuatan seorang lelaki dibandingkan dengan ibu-ibu, ya kan? Apalagi tidak sedikit dari ibu-ibu itu mampu menyelesaikan masalah rumah tangga dibandingkan dengan suaminya. Maka tadi sudah Ustadz sampaikan doa ya, bagaimana kita baca secara kontinu, istiqomah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian ada Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebenarnya doa ini kan sudah sangat familiar Ustaz ya. Tinggal bagaimana kita meyakini saja doa ini betul-betul berdampak atau ampuh bagi diri kita, kan seperti itu. Karena sederhana, saya rasa ibu-ibu ini sudah hafal semua ya Bu ya. Apalagi tadi kita buka juga dengan doa Rabbi syrah li sadri. Ini bisa menjadi doa yang dipanjatkan terus. Kemudian amalan-amalan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita supaya jangan, karena suntuk itu juga menimbulkan penyakit ya Ustadz ya. Iya. Gimana Ustadz? Suntuk itu kan melahirkan sebuah penyakit ya kan Ustadz ya. Gimana menurut Ustadz? Yang paling pasti penyakit orang suntuk itu kelihatan wajahnya lebih tua. Iya. Ya, yang kedua banyak penyakit ya. Sebenarnya kan kalau orang berpikir ya lambungnya kan asamnya naik ya. Kalau asam naik potensi jantungnya juga ya. Walaupun saya bukan dokter ya, nanti tanya dokter. Tapi yang saya pahami itu, makanya Rasul itu nggak pernah sakit lambung. Padahal yang diurusi Rasul itu bukan desa atau kecamatan, bukan. Ya, yang diurusi Rasul itu adalah ya umat sampai seluruh alam ya. Sehingga akhirnya dia tidak terkontaminasi dengan ejekan orang, dengan orang-orang yang membencinya. Dia lebih stabil aja gitu. Ya begitu sampai Jibril terpancing kan. Ya Muhammad, ini ada orang yang mengkhianati engkau, kita doakan saja supaya ya Taif itu, kalau negeri Taif itu ya disatukan dua gunung itu biar hancur semua. Tapi Nabi tidak terprovokasi kira-kira gitu. Iya. Gitu kira-kira. Baik. Bu, insya Allah sudah mengerti ya Bu ya. Jadi pulang kita Bu. Rasanya memang ingin berlama-lama kita. Terus belajar mendapatkan ilmu ya dari Ustadz kita ini yang luar biasa. Kalau kita lihat sebenarnya dakwah Ustadz kita, Ustadz Profesor Dr. M. Sukri Albani Nasution ini, Ustadz kita ini, itu penyampaiannya dengan bahasa-bahasa yang ringan, tapi syarat dengan makna. Itu seperti tema kita sederhana, ya kan, sederhana, tapi ternyata ini sebuah penyakit yang memang kita idap, ya kan, dalam kehidupan sehari-hari sering kita temukan. Nah, insya Allah dengan kajian kita kali ini betul-betul bisa membuat kita lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Amin. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada dan penonton yang ada di studio, rasanya sudah tak terasa ini kita berada di penghujung acara, ya kan? Sepertinya baru tadi saja dibuka, ini sudah berakhir. Ingin berlama-lama namun waktu jualah yang memisahkan kita. Oleh karena itu, saya Rizkil Asri pamit undur diri bersama dengan kru yang bertugas. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khata